Dia pun menaiki Shinkansen ke kota dan dia sampai di hotel tengah malam. Ketika Tanaka-san menyebutkan nama hotel tersebut, hantu? Kebakaran? Atau jangan-jangan? Oh teman-teman, selamat datang di sesi Kami Seram di channel Magically. Bagi kalian yang baru saja membuka channel ini, perkenalkan, nama aku Melili. Aku adalah mantan staf perusahaan startup dari Jepang yang secara khusus membahas fenomena-fenomena ganjil dan cerita horor berdasarkan pengalaman nyata. Dan di channel ini, aku akan membagikan kisah-kisah tersebut supaya kalian juga bisa merasakan kengerian yang juga aku rasakan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, aku ingin mengingatkan kalian, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, please subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video aku. Dan bagi kalian yang sudah tidak sabar, markijut. Mari kita lanjut. Di sini aku tidak akan mengungkap identitas asli dan kita akan sebut saja orang itu sebagai Tanaka-san. Suatu hari Tanaka-san diperintahkan oleh perusahaannya untuk mengunjungi sebuah kota, sehingga dia harus menginap di salah satu hotel di sana. Karena Tanaka-san ini seorang yang sangat sibuk, dia pun menaiki Shinkansen ke kota dan dia sampai di hotel tengah malam. Sebelum dia berangkat ke hotel, dia bertemu dengan teman sekantornya dan dia menceritakan akan menginap di hotel. Ketika Tanaka-san menyebutkan nama hotel tersebut, rekannya ini pun langsung berkata, "Hotel itu ya." Kebetulan rekan kerja Tanaka-san ini memang suka cerita-cerita horor dan sangat suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Karena Tanaka-san ini orangnya sangat penakut, dia pun segera mencegah rekannya ini untuk menceritakan lebih lanjut. Dan dia pun dengan panik menghentikan pembicaraan rekannya itu. Selanjutnya Tanaka-san pun meninggalkan rekannya ini dan tidak mendengarkan penjelasan rekannya tersebut. Namun karena Tanaka-san ini seorang yang sangat menakut, sesampainya di hotel pun dia menjadi merinding ketika mendengar perkataan temannya itu. Dia pun langsung masuk ke dalam selimut dan berusaha tidak memikirkan apa yang dikatakan rekannya itu. Namun sayangnya, rasa takut yang menghantui pikirannya itu tidak kunjung hilang. Akhirnya karena Tanaka-san tidak bisa tidur dan badannya pun terasa kaku-kaku, dia pun memutuskan untuk menunggu hingga fajar tiba. Selama dia bersembunyi di dalam selimut, banyak sekali pikiran-pikiran menakutkan yang menghantui pikirannya. Tiba-tiba pikiran Tanaka-san dipenuhi dengan pikiran tentang kematian. Tidak ingin mati, takut, tidak ingin mati, saya akan mati. Itu yang dipikirkan oleh Tanaka-san ketika itu. Rasanya Tanaka-san ingin berteriak minta tolong, namun entah kenapa dia tidak bisa. Akhirnya untuk membunuh perasaan takut, dia pun memutuskan untuk keluar kamar dan menghabiskan waktu dengan minum-minum. Salah satu kebiasaan orang Jepang di sana adalah minum-minum, jadi bukan satu hal yang aneh ya di sana. Setelah selesai minum-minum, Tanaka-san pun kembali masuk ke ruangannya. Namun tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu kamarnya. Karena suara tiba-tiba tersebut, Tanaka-san pun merasa kaget dan rasa takutnya kembali muncul. Jantungnya berdetak semakin kencang dan nafasnya pun semakin cepat. Pikiran menakutkan pun kembali berkecamuk. Hantu? Kebakaran? Atau jangan-jangan ada kecelakaan? Namun rasa takut yang lebih besar membuat Tanaka-san tidak berani membuka pintu tersebut. Dia hanya bisa bertanya dari balik pintu. "Ada apa ya?" tanya Tanaka-san dari balik pintu. Namun seketika suara orang yang menggedor-gedor pintu itu hilang. Untuk berjaga-jaga, Tanaka-san pun tidak langsung tidur. Dan memang ketika itu Tanaka-san sudah
tidak ada rasa ingin tidur lagi ya. Setelah beberapa lama, akhirnya tidak ada suara apapun dan Tanaka Sang pun bisa lebih tenang sedikit. Ketika dia hendak kembali ke kasurnya, tiba-tiba suara itu datang lagi. Tanaka Sang pun kembali bertanya, "Ada apa ya?" Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Tanaka Sang pun berpikir, kalau memang ada kejadian darurat, seharusnya pihak hotel akan menelponnya atau langsung membuka kamar ini karena pihak hotel tentunya memiliki kunci cadangan. Selain itu, pihak hotel pun tentu bisa menghubunginya langsung ke nomor pribadinya. Setelah berpikir seperti itu, Tanaka Sang pun merasa mungkin hal itu bukanlah hal yang penting. Tanaka Sang sempat berpikir untuk menelepon front office, tapi dia mengurungkan niatnya karena dia khawatir pihak hotel berpikir kalau Tanaka Sang ini orang yang jahil atau orang aneh. Dan bagaimana kalau setelah dia menelpon, teleponnya malah tersambung ke hal-hal yang aneh. Akhirnya Tanaka Sang pun tidak jadi menelpon pihak hotel dan memilih untuk masuk kembali ke selimutnya. Tidak lama terdengar suara knop pintu yang berguncang seperti ada orang yang berusaha masuk ke kamar Tanaka Sang. Saking takutnya, Tanaka Sang pun tidak bisa bergerak sama sekali dari atas tempat tidurnya. Dia hanya bisa berharap fajar segera datang supaya dia bisa cepat-cepat meninggalkan hotel tersebut. Tanaka Sang pun sempat berpikir, apa jangan-jangan ada yang jahil ya? Tapi itu kan tidak mungkin. Atau ada orang aneh yang menginap di hotel ini. Namun rasa takut lebih menguasai diri dari Tanaka Sang sehingga dia hanya bisa pasrah dan berdoa. Waktu pun berlalu, langit pun mulai terlihat terang dan suara-suara itu mulai menghilang secara perlahan. Tanaka Sang pun bisa mulai bernafas lega dan dia pun bersiap-siap untuk check out dari hotel tersebut. Setelah pekerjaan dinasnya selesai, dia pun langsung kembali ke kantor dan bertemu dengan rekan kerjanya yang dia temui sebelum berangkat dinas. Karena penasaran, Tanaka Sang pun bertanya pada rekannya tersebut. Sebenarnya pernah ada kejadian apa sih di hotel tersebut? Tanya Tanaka Sang. Menurut rekannya tersebut, beberapa tahun lalu di hotel tersebut terjadi sebuah kebakaran. Kebakarannya tidak besar, namun karena kebakaran tersebut terdapat 1 orang korban meninggal. Semenjak itu, sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Hal aneh itu maksudnya menggedor pintu kan? Kok kamu bisa tahu? Gitu deh, kata Tanaka Sang. Kamar nomor berapa? Tapi cerita itu tidak sampai di sini. Cerita yang sebenarnya baru benar-benar ia temukan setelah ia melanjutkan ceritanya dengan rekannya tersebut. Apa kalian bisa bayangkan kenapa korban itu bisa meninggal? Korban tersebut meninggal karena dia terlambat melarikan diri. Mungkin karena dia panik, mungkin juga karena knop pintu yang rusak sehingga dia tidak bisa melarikan diri dari kobaran api. Akibatnya, korban tersebut tidak dapat selamat. Mendengar cerita tersebut, Tanaka Sang pun berkata kepada rekannya, "Untung saja saya tidak buka pintunya. Kalau tidak, hantunya bisa masuk." "Lu ngomong apa sih? Hantunya kan gedor-gedor pintu karena pengen keluar dari kamar itu." "Hantunya kan gedor-gedor pintu karena pengen keluar dari kamar itu." Apa kalian juga merasakan kengerian yang aku rasakan? Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like
komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya aku makin semangat bikin video untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video hari ini, and see you!